Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktiana Diansyah Putri SPI, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2022 Batch 3 LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Selong, Lombok Timur. Saya akan mempresentasikan hasil PPL yang telah dilaksanakan secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Senyum. Lanjut kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Islam. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah barokahnya kita mulai dengan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ya, kita baca surah dulu. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Kompetensi dasar 4 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Kemarin kita sudah berbicara tentang apa ya? Apa tujuan pernikahan? Kemarin. Apa tujuannya? Yang meningkatkan semangat beribadah. Ya, salah satu. Kemudian tujuan pembelajaran sudah ada ya. Yang pertama adalah menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang kedua menjelaskan dari tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian ketiga menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keempat menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kelima mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keenam menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ketujuh, menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedelapan, menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ya, pertanyaan supaya lebih paham lagi apa itu pernikahan dalam Islam. Ya, yang pertama, pembukaan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Siapa yang belum? Ya, Siva, silakan. Pernikahan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dong. Syarat nomor 2, pembukaan syarat seorang calon suami. Ya, silakan. Syarat seorang suami itu tidak kebalik, berakal bukan memerlukan calon istri, tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri, muayyan atau orang yang jelas dan tidak sakral. Tepuk tangan dong. Ya, pembukaan syarat wali nikah. Silakan. Nomor 1, orang yang dikehendaki bukan orang yang dibenci. 2, laki-laki bukan perempuan atau banci. 3, mahram si wanita. 4, balik bukan anak-anak. 5, berakal tidak gila. 6, adil tidak fasik. 7, tidak terhalang wali lain. 8, tidak buta. 9, tidak berbeda agama. Dan 10, merdeka bukan budak. Prinsip-prinsip pernikahan itu ternyata ada 5. Yang pertama adalah prinsip Nisafal Dualiza atau komitmen suci, yaitu suami istri telah berjanji dengan nama Allah untuk menjaga amanah itu, dan itu adalah yang masuk dalam Al-Quran dengan Nisafal Dualiza. Istilahnya itu dapat dimaknai dengan komitmen suci atau perjanjian teguh. Bisa kita sebut namanya apa? Ijab. Oke. Kemudian yang kedua, prinsip mawaddah warahmah, cinta dan kasih yang tak bertepi. Insya Allah luar biasa ya. Mawaddah secara bahasa berarti cinta kasih, sedangkan rahmah
inginnya yang cowok yang ganteng kayak orang Korea misalnya itu. Ada ya pasti itu cewek-cewek itu pasti lah itu ya ingin mendapatkan suami yang ingin cari yang istri itu cantik ya. Tapi ingat ini yang ya prinsip mawaddah dan warahmah. Yang ketiga prinsip musyawarah bil ma'ruf. Perilaku santun dan beradab ini penting juga. Yang pertama dalam relasi pernikahan Islam mengajarkan suami agar memperlakukan atau menggauli istrinya dengan penuh kelembutan dan kesopanan, jauh dari segala bentuk kekerasan dan kebiasaan. Contohnya banyak ya pernikahan tapi tidak didasarkan dari cinta. Ada juga yang dijodohkan. Kira-kira kalau dijodohkan seperti apa? Nggak mau ya? Oh nggak mau. Oke. Tapi kan lama-lama cinta itu akan tumbuh sendirinya. Lanjut prinsip musyawarah, kesetaraan dan keadilan gender. Nah ini perlu ya. Kebahagiaan itu dalam pernikahan hanya dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga manakala suami istri berada pada posisi yang setara dan sederajat. Itulah yang sekarang diistilahkan dengan kesetaraan dan keadilan gender. Sebab bagaimana mungkin suami istri bisa saling menghargai, saling menghormati dan saling terbuka jika sang suami memandang istri rendah atau lebih tinggi, atau sebaliknya istri memandang suami lebih tinggi atau lebih rendah. Ada tuh istrinya yang kerja, suaminya yang di rumah bukan kaki ya. Dulu sampai merokok di depan, istrinya yang banting tulang. Apakah diperlakukan seperti itu? Ya. Nah, sekarang gini, suami banting tulang untuk mencari nafkah, kemudian istrinya hanya bersolek doang. Tidak mengejar apa saja. Bisa nggak? Bisa. Ya. Kalau istri di rumah itu harus bersolek untuk suami. Ya, tapi bukan untuk keluar rumah. Ya. Di rumah biasanya kan ibu-ibu nih, kalau udah sampai rumah itu kan pakai daster tuh lebih nyaman gitu ya. Biasa. Tapi kalau sudah keluar rumah, bos. Pakaiannya, jilbabnya, ya harus kinclong. Ya, oke. Lanjut prinsip musyawarah. Di dalam keluarga, dalam jadi berhubungan suami istri harus ada musyawarah, komunikasi yang aman dan intens. Membangun komunikasi yang aman dan intens, di mana suami istri menjadi kunci kebahagiaan perkawinan. Kalau satu ada yang ngomong, maksudnya ada yang utarakan, itu pasti ada yang berundel sendiri. Pasti ya, ini saya kan perlu ada apa ya istilahnya, saya butuh orang yang bisa mengerti saya misalnya gitu. Jangan saya mau beli ini nggak ngomong sama istrinya, beli itu nggak ngomong sama suaminya, itu namanya tidak bisa. Oh ya mas, saya deh, saya pengen beli ini gimana nih, ada nggak uangnya misalnya seperti itu. Ayo ya kita bantu istri. Yang laki-laki itu tidak hanya bekerja mencari uang saja, tapi suami harus bantu istri. Seorang istri bukan pembantu. Ya, jelas ya. Ya, besok carilah calon-calon suami yang bisa membantu istrinya besok malam. Insyaallah. Kita memasuki tahap kegiatan inti. Kita berkelompok, kita berkelompok. Ya, oke. Kita sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya. Ibu akan membagikan KKPD. Ya. Silakan perhatikan problematika pernikahan ini di YouTube masing-masing. Silakan buka tab-nya. Ibu sudah membagikan lembar kerja KPD. Silakan dikerjakan dengan sumber belajar yaitu internet, kemudian buku paket dan artikel yang kalian ketahui atau kalian cari. Yaitu di situ ada gambar KPD yang sudah diberikan, ada gambar tentang pernikahan ini. Apa deskripsinya, pendapat Anda seperti apa, hukum dan alasan, dampak negatif, dan solusinya. Silakan Ibu beri waktu 5 menit. Ya, sudah selesai tugasnya dikerjakan KPD-nya? Kita beralih pada presentasi kelompok. Silakan kelompok 3. Kelompok 4, mohon maaf. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD yang diberikan guru. Yang pertama pendapat yaitu pernikahan ini tidak dianjurkan karena bisa mempengaruhi kesehatan mental. Mulai dari emosi yang tidak stabil, tidak bisa mengurus diri sendiri, harus menjalani pengalaman tua, masalah keuangan dalam keluarga dan lain-lain. Karena tekanan ini akan menyebabkan stres, depresi, bahkan Pernikahan itu dapat memberikan ketenangan, 2 menyambut keseruan kita, 3 menjaga diri. Yang selanjutnya solusi. Yang pertama pendidikan perempuan, yang kedua pemberdayaan perempuan, yang ketiga memberdayakan masyarakat lebih luas untuk membantu hak
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi pernikahan dalam Islam dan kompetensi dasar 4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Adapun masalah yang kita bahas ialah pernikahan dini. Pertama akan disampaikan oleh Ahmad Bintang. Dapat pernikahan dini dapat menunjukkan dapat diganti diantaranya gangguan mental, gangguan dan pernikahan sosial pada usia yang belum matang dan yang usia yang belum stabil. Dengan pernikahan dini sebagai Dampak negatif. Pertama, rentan terhadap masalah ekonomi. Kedua, rentan terhadap masalah reproduksi. Tiga, untuk banyak kesempatan yang mungkin bisa diraih. Keempat, rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kelima, permasalahan psikologis yang mungkin terjadi. Keenam, risiko kesehatan lebih baik. Ketujuh, kesulitan dalam membesarkan anak. Kedelapan, risiko terjadinya perceraian yang tinggi. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian sudah menyelesaikan semua RKPD dan maju presentasinya. Alhamdulillah. Sekarang giliran kesimpulan yang perlu kita ambil ya. Hikmahnya seperti apa? Siapa kira-kira yang membaca? Ayo. Oke, silakan Zaidi. Kesimpulan? Tidak. Jadi kesimpulannya adalah pernikahan adalah aturan Allah SWT dan jalan terbaik untuk melestarikan kehidupan serta untuk memperoleh keturunan sehingga tatanan kehidupan tetap eksis dan berkelanjutan. Ada beberapa peran keluarga yang memiliki kaitan dengan masyarakat, antara lain keluarga merupakan cermin dari masyarakat yang sehat. Keluarga merupakan tempat pembibitan kepemimpinan dalam masyarakat. Apabila dalam keluarga baik, maka masyarakat akan baik. Yang kedua, ada beberapa tindakan strategis sehubungan dengan peran yang dituntut dari keluarga, yaitu setiap keluarga hendaknya tidak jemu berbuat baik terhadap anggota keluarga. Setiap pasangan orang tua harus menyediakan waktu yang cukup terhadap anak dan keluarganya, termasuk mengambil peran dan tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya. Keluarga adalah orang-orang yang terdekat dalam hidup kita. Apabila keharmonisan dalam keluarga bisa dijaga, maka hidup susah akan terasa bahagia jika kebersamaan dalam keluarga dapat diciptakan. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus berusaha berperan aktif dalam berbakti pada lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, keluarga kita dianggap keberadaannya oleh masyarakat dan lingkungan baik pula. Kita lanjut ke penutup, yaitu bentuknya adalah tugas mandiri di rumah. Anda menganalisis artikel tentang pernikahan dalam Islam yang ada dalam link yang sudah dibagikan di GC masing-masing, ya, dikerjakan di rumah, kemudian pekan depan dikumpulkan. Ada kata motivasi atau refleksi, ya, betapa bodohnya manusia yang menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan. Tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalu. Ali bin Abi Thalib. Ya. Tadi dari sepanjang perjalanan dari awal sampai akhir kalian menjalankan tugas dan mengerjakan KPD dan sebagainya. Mari kita tutup pembelajaran ini. Semoga ilmu kita bermanfaat untuk diri kita dan masyarakat. Amin. Amin. Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. 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 Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.